Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali bersama saya Wisnuwardana yang membahas seputar literasi mobil listrik. Kali ini ada sesuatu yang berbeda dan sangat spesial. Saya sudah berada di sirkuit internasional Mandalika. Kali ini kita akan mengajak Sobat Setir semua untuk melihat langsung spesifikasi dari Urban Hydros, mobil dari tim Smart Universitas Gadjah Mada yang menggunakan energi hidrogen. Mobil ini merupakan satu-satunya yang mewakili Indonesia untuk kelas Urban Hydrogen di kancah Shell Eco Marathon Asia Pasifik dan Timur Tengah tahun 2023. Event ini menjadi wadah bagi para generasi muda dalam menghasilkan ide-ide kreatif untuk menghasilkan mobil yang mampu menempuh jarak sejauh mungkin dengan energi yang seminimal mungkin. Yuk, daripada penasaran dengan mobil yang ada di samping kanan saya ini, kita lihat video ini sampai tuntas. Perlu diketahui juga Sobat Setir, kalau Smart Hydros 1.0 diciptakan untuk bisa melewati tantangan dengan menciptakan inovasi baru dari sekedar mobil listrik biasa. Tim Smart UGM memulai riset dari November 2021, lalu mulai dirakit sejak November 2022 hingga Februari 2023 Sobat Setir. Jadi, tim Smart UGM hanya butuh waktu 3 bulan untuk merakitnya. Dan kerennya, mobil ini bisa dibilang 80% komponennya dibuat sendiri oleh tim UGM. Sekarang kita mulai dari eksterior depannya dulu Sobat Setir. Mobil ini secara bentuknya memang mengedepankan aerodinamis yang baik, sehingga menghasilkan hambatan udara yang seminimal mungkin. Karena hal ini akan sangat berpengaruh untuk konsumsi energinya ketika balapan nanti. Secara fisik, bisa kita lihat kalau bentuknya yang unik, membulat, bahkan tidak ada lubang yang bisa kita temukan di bagian depan mobil ini Sobat Setir. Tidak seperti mobil listrik umumnya yang masih terdapat lubang untuk pendinginan AC mobil. Smart Hydros ini benar-benar terlihat clean pada bagian depannya, dan dengan desainnya yang seperti ini bisa menghasilkan koefisien drag hanya 0,12 saja. Meski begitu, masih terdapat beberapa perlengkapan mobil pada umumnya untuk memenuhi syarat di perlombaan ini Sobat Setir. Bisa kita lihat, mobil ini masih mempunyai wiper, spion samping, klakson, lampu utama, dan sein. Jadi memang untuk ajang perlombaan di kelas urban ini, syaratnya adalah mobil balap ini harus memiliki fungsi yang sama, sebisa mungkin mendekati mobil yang layak di jalan pada umumnya. Untuk material mobil ini menggunakan material karbon di keseluruhan bodinya. Dalam perlombaan hemat-hematan energi di ajang ini, bobot mobil memang sangat menentukan. Pemilihan material karbon bertujuan untuk memberikan bobot seringan mungkin pada unit ini. Jika dibandingkan dengan material plat besi ataupun aluminium, selisihnya bisa mencapai 30% lebih Sobat Setir. Sedangkan untuk bagian sasis atau rangkanya, Smart Hydros ini menggunakan material aluminium untuk mendapatkan rigiditas yang baik serta bobot minim Sobat Setir. Maka dari itu, bobot Smart Hydros milik tim UGM ini hanya 88 kg saja. Bergeser ke bagian samping, bentuknya yang membulat menyerupai UFO alias pesawat luar angkasa tetap memiliki pintu di sebelah kiri dan kanannya. Nah, uniknya Smart Hydros memiliki ban depan dan belakang yang tertutup di dalam bodinya. Berdasarkan sharing dengan Sobat Setir dari tim Smart UGM, hal ini sangat berpengaruh terhadap aerodinamis mobil ini. Dengan ban yang ada di dalam, maka hambatan udara akan semakin minim lagi Sobat Setir. Keren ya, seperti mobil dari masa depan yang mengambang dan tidak punya roda. Untuk rodanya sendiri yang ada di bagian dalam bodi mobil memiliki dimensi yang sangat tipis. Bisa dibilang ini adalah ban yang setara untuk motor. Tapi memang untuk balapan Shell Eco Marathon terdapat ban yang diciptakan khusus. Bannya berukuran 90 80 ring 16. Ban khusus ini akan sangat memberikan pengaruh besar terhadap efisiensi energi dari mobil ini loh Sobat Setir. Oh iya, untuk visibilitas tentunya unit ini masih memiliki kaca untuk melihat jalan dan sekeliling. Namun penggunaan kacanya juga khusus nih Sobat Setir. Mobil ini menggunakan polikarbonat untuk visibilitasnya. Tentunya kembali lagi hal ini akan membantu mengurangi beban kendaraan dan untuk safety ketika balapan. Karena polikarbonat lebih ringan serta jika terjadi kecelakaan tidak akan pecah seperti kaca yang berbahaya. Lanjut ke bagian belakang Sobat Setir,
bentuknya tidak kalah unik. Bentuknya mengerucut pada bagian belakang. Bentuknya layaknya tetesan air yang jatuh ke bagian bawah. Nah, di bagian belakang ini sebenarnya adalah jantung dari Smart Hydros ini, karena terdapat komponen penggerak seperti fuel cell, tabung hidrogen, controller, motor listrik, dan sebagainya. Tak luput juga bagian belakang masih memiliki lampu rem dan lampu sen. Serta terdapat aturan unik, karena setiap unit yang bersaing di kelas ini harus punya bagasi berukuran 500 mm kali 400 mm kali 200 mm. Jadi memang secara keseluruhan, kelas urban ini mengharuskan pesertanya membuat unit mobil sesuai kebutuhan real di daerah perkotaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rahasia dapurnya nih Sobat Setir. Smart Hydros 1.0 ini menggunakan energi hidrogen untuk penggeraknya. Sebagai info Sobat Setir, mobil berpenggerak hidrogen merupakan inovasi yang masih bilang sulit untuk membuatnya atau mengembangkannya. Tapi tim Smart UGM bisa menciptakannya jadi kenyataan di perlombaan ini. Jadi keren banget ya Sobat Setir, sangat bangga Indonesia. Nah, gimana proses kerja dari sistem penggerak mobil ini yang menggunakan energi hidrogen? Pertama, gas hidrogen akan masuk ke dalam sel bahan bakar. Di dalam sel bahan bakar tersebut, hidrogen akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, hidrogen tersimpan dalam tangki khusus yang berlapis material komposit untuk memastikan keamanan hidrogen. Reaksi oksigen dan hidrogen ini terjadi dalam elektroda katoda dalam proses elektrolisis. Di unit Smart Hydros ini menggunakan sel bahan bakar 1000 watt dengan tipe PEM fuel cell dengan motor listrik 500 watt dan baterai lithium ion 50 watt-hour Sobat Setir. Mobil ini tenaganya dialirkan ke roda belakang bagian kiri saja, karena motor listriknya juga diletakkan di sisi kiri bagian belakang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban motor listrik yang akhirnya akan berpengaruh ke daya energi hidrogen yang diperlukan Sobat Setir. Smart Hydros memiliki kecepatan maksimal di 30 km per jam. Kemudian, seberapa irit mobil ini? Klaimnya Smart Hydros bisa menghasilkan angka 200 km per meter kubik hidrogen dalam sekali jalan. Mantap banget ya Sobat Setir. Sekarang mari kita lihat bagian dalam mobil balap satu ini. Tidak begitu banyak komponen yang terdapat di bagian dalam. Hanya terdapat setir berbahan karbon dengan beberapa tombol fungsi untuk menghidupkan klakson, lampu utama, lampu sen, dan wipernya. Uniknya, selain terdapat sistem cut-off untuk sistem keamanannya, sebagai syarat perlombaan, Smart Hydros juga harus dilengkapi dengan Deadman Switch. Nah, apa itu Deadman Switch? Deadman Switch adalah sistem keselamatan yang dirancang untuk diaktifkan atau dinonaktifkan jika operator manusia menjadi tidak berdaya, seperti kehilangan kesadaran atau secara fisik terlepas dari kendali. Oke Sobat Setir, dari semua yang sudah dibahas, mobil Smart Hydros ini memiliki satu hal yang penting dalam kompetisi ini. Tidak lain dan tidak bukan, tentu saja bobot keseluruhannya. Dengan penerapan material dan desain yang matang, Smart Hydros bisa menjadi unit yang paling ringan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Jika kita bandingkan saja kompetitor lain di kelas ini, bobotnya masih mencapai lebih dari 100 kg, sedangkan Hydros hanya 88 kg. Oke Sobat Setir, dari ajang ini kita bisa banyak mendapatkan ilmu, solusi mobilitas yang inovatif. Dan kita juga mengetahui bahwa banyak sekali generasi muda Indonesia memiliki ide-ide cemerlang yang mampu bersaing di kancah internasional. Jadi sekian dulu review kita tentang Urban Hydros kali ini dari tim Smart Universitas Gadjah Mada. Semoga kedepannya dapat memberikan yang terbaik bagi Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih sudah menonton segmen kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Saya Wisnu Wardana, sampai jumpa di segmen lainnya. Salam setir kanan.